Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan beberapa analisa saya mengenai saham KF, Inaf, Unilever, dan Antam. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham KF atau Kimia Farma. Di sini untuk Kimia Farma sendiri supportnya di 4.820 sampai 4.830, resisten terdekat di 6.470 sampai 6.480 karena di sini dia buat gap, ini gap. Dan di sini saya lihat untuk KF ini cenderung masih akan bergerak melemah paling tidak ke harga 4.820 sampai 4.830 ke area supportnya. Untuk bandar tracker hari ini, bandar memang melakukan akumulasi dengan jumlah kecil. Di sini asing yang jualan besar di tanggal 12 ini mulai masuk, tapi dengan jumlah yang tidak begitu besar. Untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah dan mendekati area jenuh jual atau oversold-nya. Untuk MACD sendiri di sini mulai mengindikasikan tren pelemahan yang dimana kita ketahui bahwa jika garis biru menyilang ke bawah garis merah, ini menandakan akan adanya pelemahan lebih lanjut dilihat dengan indikator MACD. Untuk volumenya sendiri, volumenya tidak begitu besar karena saham Kimia Farma ini terkena auto reject bawah. Jadi untuk Kimia Farma yang belum punya posisi sebaiknya jangan masuk dulu walaupun harganya sudah diskon lebih banyak. Menurut saya sangat beresiko, tunggu di supportnya di 4.820 sampai 4.830 karena dilihat dari stok RSI, MACD di sini belum ada sinyal penguatan. Tambah volumenya juga kecil. Memang di sini terlihat asing ini mulai masuk tapi dengan jumlah yang tidak begitu besar. Untuk bandar hari Senin ini akumulasi dengan jumlah sedikit. Jadi saya belum berani untuk masuk untuk sampai, saya lebih cenderung untuk wait and see dulu. Untuk KF kita tunggu di 4.820 sampai 4.830. Next itu adalah di 3.670 sampai 3.680. Nah, mungkin bagi teman-teman kemarin yang tersangkut di atas di kisaran harga 6.000 sampai 7.000-an. Di sini karena dia kena ARB tidak bisa di cut loss. Menurut saya untuk KF ini bisa pertimbangkan untuk average down di area-area supportnya di 4820 sampai 4830, amati di area itu, dan di 3670 sampai 3680. Jadi amati dulu jika ada rebound ditambah dengan asing mulai masuk dan volumenya besar, teman-teman bisa masuk, apalagi tambah akumulasi benar. Jadi untuk saat ini saya lebih menyarankan wait and see dulu karena cut loss sudah tidak bisa. Pertimbangkan untuk average down karena level harga 7.000 ke 4.800 ini cukup jauh. Jadi setidaknya teman-teman bisa dapat harga di tengah-tengah. Kini kisaran harga 5.000-an. Untuk KF saya tidak menyarankan untuk masuk karena saya lihat masih cenderung bergerak melemah dan belum ada sinyal penguatan untuk KF. Sebenarnya saya sudah sempat membuat video analisa mengenai KF dan Inaf di sebelumnya dan sudah merekomendasikan untuk taking profit. Cuma bagi teman-teman yang tersangkut, pertimbangkan untuk average down di level supportnya. Selanjutnya yang kedua adalah saham Inaf. Oke, untuk Inaf dia pergerakannya sama dengan KF, dia turun terus. Untuk support terdekat di 4.720 sampai 4.730. Support selanjutnya di 3.700 sampai 3.710. Resistennya di area sekitar 6.290 sampai 6.300. Untuk Inaf hari ini bandar akumulasi normal. Stok RSI dia masih mengarah ke bawah mendekati area jenuh jualnya atau oversold-nya. Untuk MACD juga di sini mengindikasikan mulai adanya pelemahan. Ini lihat di sini garis biru mulai berusaha menjelang garis merah dan di sini kita lihat dia sudah mulai mendekati 0.
Dan untuk volume di sini tidak begitu besar karena orang banyak jualan. Nah, yang membedakan adalah dari pergerakan asingnya. Asing di sini cenderung menjual saham Indofarma. Jadi waspadai karena pergerakannya hampir sama, jangan tertipu walaupun di KF ini akumulasi, asingnya cuma tidak begitu banyak. Karena kita tahu Indofarma dan KF ini candlestick-nya pada pergerakan harga sahamnya sangatlah mirip. Jadi untuk masuk kedua saham ini kita analisa juga pergerakan asing dari kedua saham ini. Jadi saya tidak juga menyarankan untuk masuk, lebih cenderung untuk potensi di support 4.720 sampai 30 dan 3.700 sampai 3.710. Saya juga sudah sempat membuat analisa INAV. Sebelumnya sudah sempat rekomendasi taking profit. Dan bagi yang tersangkut bisa pertimbangkan untuk melakukan average down di level support itu. Tapi dengan catatan teman-teman harus perhatikan nanti pergerakan asingnya. Di sini asing harus mulai masuk dengan volume yang besar, tanpa stok RSI kembali bernyilang dan mengarah ke atas. Apalagi jika ditambah oleh akumulasi benar itu lebih bagus lagi. Jadi untuk saat ini wait and see dulu, yang belum bisa jual saham INAP dan KF atau cut loss, belum bisa cut loss, jangan panik. Pertimbangkan average down, saya selalu menyarankan jika kita masuk suatu saham jangan masuk 100%, jadi paling tidak kita memasukkan 20-30% modal kita dulu. Kalau nanti dia kejadian seperti ini, kita bisa melakukan average down untuk keluar dari saham yang kena auto reject bawah, seperti itu. Jadi ini mungkin pembelajaran untuk kita semua, untuk KF dan INAP. Di saat vaksinasi dilakukan, belum tentu saham farmasi khususnya INAP dan KF ini akan lanjutkan kenaikan. Karena saya lihat juga dari logikanya vaksin itu untuk INAP dan KF ini cuma mendistribusikan. Jadi seharusnya tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan ini, INAP dan KF. Karena yang pertama vaksin itu datang dari China, bukan dibuat di INAF, dan itu cuma dititipkan pemerintah ke INAP dan KF untuk didistribusikan, seperti itu. Jadi saya lihat tidak akan begitu berdampak terhadap laba dari kedua perusahaan ini. Itu menurut saya, jika salah mohon dikoreksi. Makanya kita harus berhati-hati dengan saham INAP dan KF. Yang dimana sebenarnya dari awal itu sudah tidak ada korelasinya antara vaksinasi dengan pergerakan harganya. Karena di sini INAP dan KF ini cuma mendistribusikan. Seperti itu. Jadi pemerintah nitip di INAP dan KF. Nanti INAP dan KF yang mendistribusikan, seperti itu. Jadi walaupun ada sentimen vaksin seperti ini, teman-teman harus pertimbangkan apakah vaksinasi ini menguntungkan untuk saham ini, apakah bisa membuat laba perusahaan ini meningkat, seperti itu. Kalau iya, mungkin bisa sejalan dengan kenaikannya. Jika tidak, karena di sini menurut saya tidak, di sini sahamnya akan naik, teman-teman harus waspada. Takutnya nanti ada kejadian seperti ini, ARB berhari-hari. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Untuk yang ketiga adalah saham Unilever. Oke, Unilever ini naik kencang. Dia belum sempat sentuh supportnya di 6.800, tapi udah naik kencang dan sudah break sampai ke MA20. Menurut saya ini untuk Unilever ini kemungkinan besok masih cenderung menguat dengan targetnya paling tidak di 7.630 sampai 7.640. Untuk hari ini bandar akumulasi besar, volumenya juga sangat besar.
di atas rata-ratanya di bulan Desember volumenya. Dan untuk asing memang terlihat dia out hari ini atau keluar dari saham Unilever, tapi jumlahnya tidak begitu besar, sebesar jumlah akumulasi tanggal 8 sampai dengan 15 Januari. Jadi untuk Unilever, buat yang sudah sempat buy di level bawah, mungkin sempat di 7 ribuan sudah sempat buy, saya ucapkan selamat sudah menikmati profit. Buat yang belum, jangan jangan khawatir karena di sini masih ada peluang paling tidak ke 7.630 sampai 7.640. Jadi teman-teman masih bisa buy dengan target terdekat di 7630 sampai 7640. Next target jika berhasil breakout dia adalah di 8 ribuan sampai dengan 8.050 sekitarannya itu. Jadi untuk Unilever ini bisa teman-teman buy karena dia sudah naik cukup kencang, menandakan energi belinya sangat tinggi, banyak orang yang beli. Ditambah lagi stok RSI juga mendukung. MACD juga mulai dia berhasil keluar dari zona negatif yang tadi minus, sekarang sudah mulai positif. Garis biru juga mulai menghilang ke atas. Ini bisa candle konfirmasi untuk Unilever. Jadi teman-teman bisa masuk besok dengan target 7630 sampai 7640, nextnya di 8000 sampai 8050. Itu untuk Unilever bisa masuk besok karena dilihat dari bandar ini dan volumenya juga besar. Asing memang keluar tapi tidak begitu signifikan jumlahnya. Jadi saya melihat besok Unilever masih cenderung bergerak naik. Karena sudah dilihat dari stok RSI-nya yang sudah kembali ke atas, mengarah ke atas, dan MACD juga sudah berada di sini, sudah berada di atas 0 ya. Untuk MACD di sini sudah lihat di atas 0 memang masih tipis, dan ini garis birunya juga mulai menyilang ke atas garis merah. Harusnya besok Unilever ini kembali menguat. Mungkin karena koreksi sedikit, tapi saya lihat masih cenderung menguat untuk Unilever. Jadi teman-teman bisa masuk di Unilever. Yang keempat adalah Antam. Ini Antam adalah saham yang sangat menarik karena harganya turun banyak hari ini. Oke, Antam sebelumnya saya sudah sempat rekomendasikan taking profit juga. Untuk Antam ini hari ini bandar distribusi dengan jumlah sedikit. Level support di 2540 sampai 2550, resisten di 3000. Stok RSI sudah mulai bersilang mengarah ke bawah. Di sini sudah mengindikasikan pelemahan. Asing juga terlihat masuk tapi tidak begitu besar. MACD memang di sini masih cenderung menguat, tapi di sini pergerakannya mulai mengindikasikan pelemahan. Harusnya untuk Antam ini saya perkirakan dia akan buat swing low-nya di kisaran 2500 baru akan melanjutkan kenaikan. Ya, teman-teman bisa amati di 2500-an untuk masuk di saham Antam. Nah, apabila ditembus nanti teman-teman bisa tunggu di area MA50 di 1670 sampai 1680. Jadi untuk Antam lebih cenderung wait and see bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi buy di bawah bisa pertimbangkan taking profit karena harganya tidak begitu jauh bergerak dari resistennya di 3000. Baru turun sedikit. Seperti itu. Jadi Antam saya sarankan untuk sell. Karena melihat dari stok RSI dan pergerakan bandar dan asing ini, memang asing terlihat masuk tapi jumlahnya sedikit, cenderung terlihat keluar dari tanggal 8 ini untuk asing. Kalau bandar hari ini distribusi. Jadi saya lihat Antam masih berpulang melemah lebih dalam lagi. Seperti itu. Tapi semua keputusan tetap di teman-teman semua. Jika masih pengen hold saham ini, silahkan saja. Yang sudah merasa cukup, taking profit dulu. Nanti kita cari
momen yang pas lagi untuk masuk lagi di Antam. Karena saya pernah belajar itu, kita tidak boleh tamak seperti itu. Kita sudah merasa cukup, sebaiknya taking profit seperti itu. Itu pengalaman saya sendiri, ya saya bagikan ke teman-teman semua. Karena dulu saya pernah juga tamak, pengen naik banyak, akhirnya malah turun dan jadi minus seperti itu. Jadi kalau kita trading di saham, ya kita harus konsisten dengan target kita berapa untuk yang khusus trading. Jika sudah capai target, kita juga harus konsisten untuk taking profit, atau jika dia melemah, kita harus konsisten juga melakukan cut loss seperti itu. Sama juga dengan untuk investasi, teman-teman investasi di bawah target teman-teman, misalnya di 3000. Teman-teman karena naik tinggi, teman-teman hold saham ini. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana, karena dia berhasil break 3000, teman-teman hold terus tiba-tiba turun, teman-teman masih hold, percaya saham ini masih akan bagus, tiba-tiba turun, dan keuntungan yang sudah teman-teman dapatkan mulai berkurang. Seperti itu. Jadi, konsistenlah pada trading plan teman-teman sebelum membeli suatu saham. Itu saran dari saya. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.